Kabar kedekatan antara Fuji dan Aisar Khalid terus menarik perhatian netizen yang berbakti. Meskipun belum ada tanda-tanda hubungan asmara di antara keduanya, netizen yang budiman tetap menantikan perkembangan hubungan mereka. Baru-baru ini, Fuji terlihat membuat konten bersama Jaden Bahtera. Kolaborasi tersebut diunggah di akun TikTok Jaden, menampilkan Fuji dan satu rekan lainnya mengikuti tren media sosial yang sedang viral. Namun, yang menjadi sorotan bukanlah konten tersebut, melainkan absennya pembahasan tentang Aisar Khalid. Sejumlah netizen yang budiman mulai bertanya-tanya mengenai hubungan Fuji dan Aisar yang belakangan jarang dibicarakan. Meski isu kedekatan ini mulai mereda, banyak netizen yang berbakti berharap Fuji dan Aisar tetap menjaga komunikasi dan hubungan baik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Saya ingin gatal aja sih, pengen juga bahas tentang yang terjadi nih, kisah influencer ya, kisah Fuji dan Aisar gitu ya, terus terang aja. Jadi kita di sini sebenarnya nggak pernah menyaksikan berita-berita ginian gitu, nggak mau tahu juga, nggak pernah nggak suka nonton infotainment juga gitu, karena saya suka beritanya tentang kemanusiaan satu, tentang ya binatang gitu ya, karena saya suka kalau binatangnya sedih apa, saya suka, maksudnya tuh ya cukup prihatin gitu. Terus berita ya politik itu pasti itu saya tonton. Nah di sini saya kadang-kadang ingin bahas ya tentang manfaat gitu, atau dimanfaatkan karena ada Fadli ya. Jangan ada lagi orang yang manfaatkan adik saya gitu ya. Mohon maaf Fuji gitu ya. Kalian anak-anak yang baik, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang sukses, yang bernasib mujur gitu ya, Allah ridhoi gitu. Terkadang hidup kita ini Allah hadirkan mungkin saja untuk bisa bermanfaat buat orang gitu ya. Ada orang bermanfaat buat orang lain dengan cara bantu ya, seperti Aisyah misalnya buat konten nih, bantu-bantu, terserah lah itu dia melakukan itu secara ikhlas atau enggak, tapi yang dia lakukan, saya pengen jadi influencer katanya kan, dia suka jadi influencer. Mungkin kalau dia jadi model terus ya nggak apa-apa, mungkin bisa aja gitu, dia punya wajah yang cakep, badan yang bagus gitu ya kan, terus dia punya attitude yang baik juga, body language yang keren, pokoknya anaknya benar-benar keren lah gitu. Kalau dia tetap jadi model ya mungkin bisa aja, maksudnya dia fokus ya di sana, atau jadi artis mungkin bisa aja, tapi mungkin dia ingin melakukan sesuatu yang banyak yang bisa langsung dirasakan manfaatnya buat orang kalau menurut saya. Jadi dia pengen buat konten bagi-bagi. Nah setelah dia melakukan, kan dia cerita nih waktu diwawancara, dia melakukan konten semuanya di Malaysia, dan Malaysia sudah semuanya maksudnya sudah semua pelosok nih dia sampai, dan dia pengen ke Indonesia gitu. Dan waktu itu kan udah pernah setahun yang lalu di Indonesia, di Sumatera Utara gitu ya, dan sampai orang Sumatera Utara sampai orang Medan udah banyak pula jadi yang merasa yang dianggap jadi saudara sama dia. Dan memang Aisar juga orangnya seperti itu. Mungkin kalau ketemu sama saya dia anggap akan saya ibu, atau anggap saya kakak ya mungkin ya Aisarnya kapan nih anggap saya jadi kakak atau ibu. senang sekali apalagi kamu orang Palestina gitu ya. Kisah ini kan senang-senang aja nih, saya nyaksikan juga, saya juga entah kenapa juga senang-senang aja dilihatnya, bahagia gitu, dan membuat orang bahagia, ibu-ibu kayak saya dan ibu-ibu banyak lainnya, itu pahala loh buat Aisar dan Fuji ya, pahala. Terus saya pas Aisar nyampe ke di sana, Aisar kan ketemu dengan teman-temannya dan ikut live bareng dengan teman-temannya gitu ya. Nah sinilah muncul nih, saya nggak tahu juga nih, munculnya gara-gara ada sosok seorang perempuan ya berinisial B itu ya. Kalau menurut saya kalau ada yang kayak gituan, skip aja, nggak usah kita tonton videonya, apalagi dibahas di blow up gitu ya, nggak usah. Cuma itu akan menaik ya. Kalau kayak gitu pansos ya perlu tuh dibasmi. Tapi kalau misalnya teman-teman Aisar gitu ya, dia diwawancara tuh, ya kamu sekarang terkenal ya, kamu dikenal di Jakarta dengan Fuji, gimana gitu, cita-cita memuji, terus tingkah laku ibu-ibu netizen yang mungkin ketikannya lucu-lucu, lihat si botak ya waktu itu ya. Nah
itu sebenarnya menurut saya itu hal yang nggak apa-apa lah gitu ya kan. Kalau orang pansos atau orang gara-gara nama kita disebut-sebut akhirnya mereka jadi terkenal, akhirnya mereka banyak follower. Kalau saya menilai alhamdulillah itu pahala buat Fuji ya. Jadi asalkan ya bukan yang jelek-jelek atau menjelek-jelekkan ya. Jadi saya nggak tahu juga sih sebenarnya ya apa yang terjadi di antara mereka. Tapi saya berharap mereka berdua baik-baik saja. Mereka tetap konsisten dengan kebaikan-kebaikan, apalagi Aisar ya. Aisar, saya senang melihat sosok Aisar yang berbaginya itu. Terus ya saya suka gitu ya orang yang secara ini sholatnya gitu kan, terus kasih konten-konten untuk ibadah ya, saya senang. Walaupun itu konten ya, tapi konten itu kan gunanya untuk disampaikan ke orang banyak. Nah kalau orang lain banyak menyukai kita, terus kita buat konten yang bagus, yang bisa kebaikan buat diri orang lain dan buat kita, ya kenapa enggak gitu. Itu sebuah hal positif dan itu harus banyak ditiru sebenarnya sama anak-anak muda saat ini gitu ya, daripada buat konten yang ya nggak kurang bermanfaat gitu. Nah terus satu lagi, kalau mengenai media sosial gitu, sebenarnya hidup kita ini kan Allah yang ngatur ya. Allah yang ngatur kita bertemu dengan siapa kapan, kita bisa berkomunikasi dengan siapa kapan, kita akhirnya terkenal itu kenapa kita akhirnya bertemu dengan ini jadi dikenal. Nah itu hal yang biasa. Terus di saat kita terkenal, kita bertemu dengan teman-teman banyak deketin kita, teman-teman yang dulunya nggak kenal dengan kita, akhirnya buat video TikTok dengan kita nih, buat macam-macam lah ya. Itu kan sebenarnya juga mereka juga pengen naikin apa ya namanya bukan, saya nggak suka kata-kata pansos, karena kata-kata pansos itu sangat identik dengan konotasinya yang nggak bagus gitu. Jadi mungkin ya naikin follower, naikin videonya, ya itu nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Kalau saya dikasih jadi yang terkenal ya saya juga nggak, ya udah nggak apa-apa gitu. Aisar seperti itu ya menurut saya ya teman-teman. Jadi tolong nggak perlulah kita menganggap yang dilakukan Aisar tuh cuma kalau tidak gara-gara Puji kamu nggak terkenal, kalau nggak gara-gara ini kamu nggak ada yang lihat, nggak nge-follow. Bukan, semua karena gara-gara Allah lah berkehendak. Dan terus kalau kita terkenal, maksudnya Aisar terkenal gara-gara Puji, itu ladang amal buat Puji. Kalau memang kalian mencintai Puji, berarti Puji dikasih kebaikan lagi nih, amal lagi nih sama Allah gitu ya. Menilainya positif aja gitu. Jadi nggak usah terlalu baper, nggak usah terlalu gimana ya terlalu jauh lah gitu. Karena saya melihat Aisar benar-benar suka nih seperti sama Puji, saya lihat seperti itu. Jadi dia refleks menyampaikan itu jujur, tidak ada drama, tidak perlu ada sih manusia yang pura-pura sopan santun, tata krama gimana, tapi kita nggak tahu hatinya kan. Nah kalau Aisar dia apa adanya, apa yang muncul di situ diri dia. Nah alhamdulillah dia punya abang-abang yang sangat bagus ya, yang bisa mengedukasikan kembali dan memberitahu, melindungi adiknya, karena ya adiknya memang sering kebablasan ya, tapi dia merasa itu bukan hal yang salah dia lakukan, karena Aisar tahu salah tidaknya seperti itu. Jadi ini cuma beda budaya, mungkin itu aja ya teman-teman ya. Mudah-mudahan Aisar dan Puji sehat-sehat selalu, kita semua juga sehat, dan kita lebih positif nih, lebih dewasa lagi untuk Puji nanti ke depannya, karena badai perjalanan hidup makin panjang, apalagi nanti udah berumah tangga, jadi harus lebih kuat.